Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cek aja semua, jumpa lagi dengan kami di sini, channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan. Video kali ini kita akan menceritakan tentang penetralisiran rumah yang kemarin banyak hantunya itu. Nah, seperti apakah ceritanya tentang penetralisiran rumah tersebut, dan lebih jelasnya untuk tonton video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan tentang cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Sebelum lanjut ke ceritanya, sobat cek aja semua, jangan lupa follow juga Instagram kami. Bila sobat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG kita, yaitu cerita_Ki Jamrong. Dan bila mana Anda yang mempunyai gangguan makhluk gaib, bisa hubungi kami, mau lewat IG, lewat WA, langsung juga bisa. Segitu aja dari saya, dan bagaimanakah ceritanya? Ini dia video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau menceritakan kemarin netralisir rumah yang kemarin itu. Di situ kan penjelasannya kurang jelas. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Waktu pertama saya datang di depan rumahnya tuh, di situ udah mulai ada reaksi, malah reaksi menyerang di situ tuh. Malah pribumi juga mau nyambut kami itu saya suruh mundur, dikarenakan di situ banyak serangan-serangan dari pagar, ya dari lingkungan, terutama dari rumah. Udah diatasi beberapa menit. Langsung kami rombongan masuk ke dalam. Terus saya menanya sama pribumi, saya nanya di sini gimana, dia bercerita ada penampakan seperti monyet itu ya, seperti lutung lah. Malah pernah ada keluarganya yang sempat buta darah. Udah ngobrol-ngobrol begitu, ini hari pertama. Udah di situ mulai pas kami nih dari rombongan pasang kamera, pasang alat-alat semua, langsung netralisir. Di situ itu reaksinya tuh yang dari luar, ya sebangsa lutung itu langsung nyerang ke depan, masuk ke dalam. Di situ ramai, malah wah seperti orang ya seperti di tempat hiburan, ramai di situ. Jadi wah kacau balau. Malah di situ tuh bisa semua diatasi. Malah saya sempat berantem di situ, loncat sana loncat sini, banting sana banting sini. Udah kebanyakan begitu, langsung ada rajanya tuh seperti patih lah, dia bawa tombak. Dia langsung berhadapan dengan saya tuh sampai berantem, pakai jurus-jurus yang lumayan lah. Itu hari itu tuh langsung udah beres semua, semua. Di situ langsung netralisir kamar pertama. Di kamar pertama itu di situ banyak makhluk di situ. Ada yang mukanya tuh pucat besar di situ. Di situ lagi satu ya bisa dibilang ribut lah, berantem di situ. Satu dibanting sana banting sini gitu. Itu yang namanya kameramen tuh dia merasa agak ketakutan juga sih. Semua kru cek aja tuh semua agak ketakutan. Udah di kamar pertama itu saya sempat malah hampir muntah di situ tuh, dikarenakan saya dikeroyok banyak di situ. Berhubung ada pelindungan dari Allah, ridho Allah, alhamdulillah di kamar pertama itu alhamdulillah udah beres. Terus langsung masuk ke kamar kedua.
Di kamar kedua juga itu di situ banyak, di situ malah ada macan, ada seperti ya makhluk-makhluk hitam gitu ya. Ya intinya sih seperti lutung itu. Saya diserang lagi di situ, berantem lagi satu di situ, ramai gitu. Alhamdulillah saya dilindungi sama Allah, saya semua beres, lari ke kamar ketiga. Di situ ruangan itu sangat gelap, gelap total. Saya minta bantu sama kru saya itu suruh pasang lampu. Udah begitu ramai lagi di situ, banyak yang namanya makhluk ya ada semacam genderuwo, ada semacam pocong. Ada anak kecil, yang perempuan, yang laki-laki, situ banyak. Di situ semuanya pada diberesin semua, ya gitu lagi sampai berantakan itu rumah, sampai berantakan kacau balau. Udah alhamdulillah bisa diatasi, langsung lari keluar. Lari keluar tuh di tempat gudang, di gudang. Di situ banyak juga, bisa dihabisin semua. Diusir semua, udah beres. Di situ juga sempat satu sampai ya seperti ya berantem juga, seperti silat lah begitu, seperti silat gitu, sampai loncat sana loncat sini, sampai tangan satu sampai nonjok tembok, merasa itu sakit. Di situ juga saya kena pukulan dari belakang, hampir satu di situ, hampir muntah juga, hampir muntah. Di situ saya minta tolong, minta bantuan sama Allah. Alhamdulillah udah beres, langsung lari ke belakang. Di situ saya cari-cari di dekat hawu atau tungku. Di situ ada juga, di situ kibas semua, sampai ngeluarin begini, jurus lama di situ. Udah beres di situ, satu lari ke kamar mandi. Di kamar mandi itu kelihatan di situ tuh ada ular dua, itu. Alhamdulillah bisa ditangani semua, udah beres begitu, udah semua tuh saya langsung lari ke kru saya itu, saya nanyain gimana film itu bagus nggak. Ternyata itu film tuh semuanya juga blur, semuanya nggak ketemu. Blur, coba gelap. Penelusuran di situ, langsung keliling sampai ke atas, sampai kemana tuh, di sini juga ada tuh, baru penampakan tuh, baru nyampe. Itu di situ tuh saya agak ini juga sih, agak bingung. Yang masalahnya videonya itu semuanya blur, nggak kena total, yang di luar, yang di kamar depan, yang di kamar pertama, kedua, ketiga, semua itu waktu hari pertama tuh blur semua, nggak kena. Hilang aja itu yang namanya gambar tuh hilang. Di situ tuh emang rasa gini ya, rasa nyesal juga sih, masalahnya nggak kena itu gambar tuh di situ tuh, video tuh nggak kena. Udah begitu langsung saya lari ke tengah rumah. Di tengah rumah tuh masih banyak. Di situ ada kelihatan ada anak kecil perempuan, ada ya dibilang kakek yang belum begitu tua sama perempuan. Terus saya lari lagi keluar di samping di rumah itu tuh, di samping kalau dari dalam tuh ke arah kiri. Di situ kan ada gudang juga sih, tempat rongsokan. Ternyata yang tadi diberantas di dalam tuh larinya di situ semua, kumpul semua di situ. Banyak di situ kumpul, di situ dihibas sambil. Alhamdulillah udah bubar semua. Terus saya di situ kecapean, duduk, udah kecapean, udah satu minum, ngerokok. Jadi istirahat lagi, merasa kecapean. Udah di situ tuh saya tuh langsung malam pertama tuh saya nggak tidur di situ tuh, nggak. Saya tuh minta munajat sama Allah, minta pertolongan supaya ini yang tadi begitu banyaknya,
supaya semua kabur, semua pergi, ya kasarnya sih bersih lah gitu. Lagi wirid begitu, lagi wirid di situ saya banyak serangan di situ, terutama dari lutung itu. Lutung itu sebenarnya itu lutung pesugihan. Jadi yang lutung pesugihan itu maksudnya, yang pesugihan itu maksudnya dia tuh pengen mengharapkan tanah itu dijual secara murah. Jadi enggak sesuai dengan harga standar yang berlaku di daerah itu. Jadi begitu caranya. Sama seorang tadi ya pesugihan itu, ada satu orang diperalat satu orang. Jadi yang punya rumah itu, rumah itu selalu dikerjain dia sampai sakit kepala, sakit perut segala macam. Itu katanya dia udah nyari orang-orang pinter, udah nyari kesana kemari, tapi hasilnya mungkin Allah belum meridhoi, mungkin itu belum waktunya, mungkin insya Allah. Orang itu langsung ngambil HP, iseng-iseng nyari di YouTube. Udah ketemu channel CKJ, dia langsung menghubungi saya, ngobrol, malah saya dikirim foto rumahnya. Sebelum rumahnya dinetralisir, itu saya sempat pengobatan jarak jauh sama yang punya rumah. Itu yang nungguin rumah yang tadi itu anaknya sama saudara-saudaranya. Jadi biarpun coba kalau pagi dibersihin, kalau siang disapu, jadi cuma gitu, nggak ada yang berani ngip di situ, nggak ada yang berani. Terus yang punya rumah tuh ngontak, ngobrol, langsung pengobatan jarak jauh antara Bandung ke Hong Kong, kalau nggak salah ke Hong Kong. Tidak Allah, izin Allah. Alhamdulillah itu orang udah sehat begitu dia ngobrol lagi masalah rumah, masalah apa. Terus saya menyanggupi, alhamdulillah udah beres semua, udah beres. Itu hari pertama. Pas hari keduanya, itu yang namanya kamera itu semuanya ngeblur, yang namanya gambar tuh nggak ada, hitam semua, gelap total. Padahal kami juga di grup CKJ itu bawa alat center, peralatan lengkap, tapi nggak kena. Mungkin terlalu makhluknya terlalu dahsyat atau gimana, kurang tahu. Di situ saya waktu itu lagi wirid di ruang tamu, itu yang namanya serangan. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan, dari atas, itu selalu serangan. Di situ saya merasakan hampir muntah juga sih, hampiran. Saya minta bantu sama Allah, minta syariat sesama semua yang saya percaya. Ya beliau itu yang mampu mengatasi makhluk-makhluk itu. Kurang lebih kira-kira sampai jam 3 subuh di situ udah beres. Saya istirahat sebentar, tapi saya nggak berani tidur, enggak. Pas paginya saya tuh lari ke belakang mau ke kamar mandi. Di situ ada yang menggeletak, ya bisa dibilang macan juga sih. Di situ ada di pintu tuh. Di situ saya usir. Syariatnya dari saya, hakikatnya Allah yang ngusirnya. Alhamdulillah bisa diatasi. Tuh waktu siang itu nggak bisa tidur, nggak bisa. Soalnya bukannya nggak bisa, saya nggak tidur waktu di situ tuh, saya nggak tidur. Malah merasa ngantuk sih, emang ngantuk dahsyat itu, malah hampir-hampiran saya tidur, hampir-hampiran. Tapi saya minta sama yang kuasa minta pertolongan. Alhamdulillah saya ditolong sih, ya dibantu sama Allah. Syariatnya daripada sesepuh saya
yang selama ini melindungi saya ya terutama Allah. Duduk di situ ngobrol sama anaknya tuh ya, anaknya pribumi yang punya rumah itu, saya ngobrol gimana. Terus anaknya itu saya tugasin udah kamu sekarang gimana gimana. Udah malam kedua di situ saya lihat transisi lagi. Pertama anaknya disyariatin, yang aura-aura negatif yang ada di anak itu dikeluarin semua, dikeluarin. Terus diselusuri lagi malam pertama, kamar pertama ternyata masih ada di belakang lemari, di situ di belakang lemari itu ya bentuknya tuh seperti ya hitam besar gitu, seperti hitam besar. Itu saya tangani semua, itu ditangani, nggak tahunya nyamber di situ. Malah saya di situ hampir-hampiran saya juga hampir-hampiran nggak kuat. Berkat bantuan dari Allah, syariatnya daripada sesepuh saya yang saya suka minta syariat dari beliau, alhamdulillah udah bisa ditang. Udah diberes di kamar pertama langsung saya netralisi lagi di ruang tamu tuh. Udah beres di ruang tamu, terus di kamar kedua di situ dicari lagi, di situ ada, baru kedeteksi yang namanya itu ya semacam golok kecil lah, ya kurang lebih seginian lah golok kecilnya. Di situ saya tanya sama si anak itu, kalau ini dari mana? Itu katanya kenang-kenangan dari kakeknya. Udah itu waktu dipegang sama saya tuh si golok itu tuh mengeluarkan aura-aura dahsyat. Terus langsung saya minta bantuan sama yang kuasa, minta syariat-syariat daripada sesepuh semua. Cabut itu aura-aura yang ada di golok itu, dicabut, langsung dimusnahkan. Udah dimusnahkan, saya tanya sama yang si anak itu, ini gimana kalau saya bawa barang ini? Katanya jangan Ki, ini kenang-kenangan dari kakek saya. Ya udah nggak masalah. Terus saya kasih tahu bahwa ini barang udah kosong. Taruhnya ya gimana, kenang-kenangan dari warisan dari kakek gitu. Ya Ki, itu disimpan sama anaknya itu. Itu sekitar jam 11 itu kejadiannya. Udah di situ lari lagi ke kamar yang sangat gelap itu. Sangat gelap di situ. Saya netralisi lagi di situ. Alhamdulillah udah bersih di situ. Lari ke ruangan yang namanya di depan ruangan yang kamar gelap itu, di situ agak luas juga, di situ emang gelap. Di situ banyak perabot. Di situ langsung diprediksi gitu, tapi agak ada udah habis. Lari ke belakang sampai ke kamar mandi. Nggak tahunya masih ada di pojokan dekat tungku di situ. Di situ ada anak perempuan ya sekitar umur berapa ya, masih kecil lah. Di situ saya tangkap malah yang anak laki-laki itu. Nih kata satu gini, ini gimana nih? Kata mama saya Ki, katanya udah musnahkan aja. Ya si makhluk itu tuh dengan ridha Allah, izin Allah, syariatnya daripada sesepuh itu semuanya beres. Udah begitu tuh, udah beres transisi malam kedua tuh, di situ udah nyaman. Terus si anak itu tuh dideteksi lagi, suruh duduk, deteksi lagi gitu. Alhamdulillah udah bersih di jiwanya tuh, di badannya udah bersih. Emang si anak itu sebelum dibersihkan itu, kalau kesinggung sedikit itu marahnya berlebihan marahnya sama siapa aja ya kita sebut aja main gibas aja gitu ya, kasar lagi bahasanya. Ya udah dibersihin jiwanya. Emang sengaja saya omong bahasa-bahasa yang menyinggung perasaannya begini begitu, tapi dia nggak tersinggung, dia santai malah nyaman gitu. Nggak kayak pertama ketemu waktu belum dibersihkan, dia seolah-olah mau
mau ngajak fisik, seolah-olah udah dibersihin begitu, dia diajak ngobrol dengan nada keras, dengan bahasa yang kasar. Itu anak tuh diam, nggak mengeluarkan reaksi apa-apa. Sekitar jam 1:30 terus si anak itu disuruh, coba kamu sekarang keliling gimana hawanya, gimana auranya. Terus si anak itu keliling masuk kamar pertama yang tadinya di situ gak ada yang berani masuk di situ, malah di situ berdiri di kamar pertama itu ya kurang lebih seperempat jam. Terus keluar lagi, dia ngomong, Ki udah nggak ada apa-apa, udah enak, udah nyaman, coba sekarang kamu kamar kedua tempat tidurnya. Dia di situ lagi ya kurang lebih sekitar 10 menitan nyaman. Terus kamar yang tempat gelap itu, di situ nggak dipasang lampu, di situ kayak udah nyaman, enak malah. Terus masuk si anak itu keliling di kamarnya, di ruang tamu, di dapur, di mana-mana keliling aja. Terus si anak itu saya tugasin keliling keluar rumah, dia nggak berani. Langsung sekitar jam 2 saya langsung duduk di situ, nembak jarak antara saya di ruang tamu, yang membersihkan yang di luar dibersihan, dijauhkan semua. Malah saya pasang seperti tulak bala lah di keliling rumah itu, saya pasang tulak bala semua. Tulak bala udah beres semua. Terus si anak itu saya suruh tidur, udah suruh tidur. Paginya saya tanya, gimana rasanya sekarang? Nyaman Ki, alhamdulillah sekarang udah enak. Itu yang rumahnya tadinya kelihatannya angker, serem, pas dilihat dari jarak kejauhan tuh udah nyaman, udah terang. Biarpun biarpun itu rumahnya itu ya begitulah, saya nggak berani, takut dibilang menghina, ya begitulah. Jadi kelihatan dari kejauhan itu kelihatannya udah auranya udah bagus. Itu waktu udah diberesin semua. Si anak itu tuh saya kasih obrolan lagi, disinggung perasaannya, ginilah itulah. Dia enggak emosi, enggak emosi. Jadi dia santai. Nah, santai aja, nggak ada reaksi apa-apa. Tadinya anak itu waktu pertama ngobrol dengan saya itu matanya tuh bina, matanya. Setelah itu udah beres. Malah dia anak itu sopan, malah dia bahasanya nggak kasar lagi, nggak kaku lagi, sopan malah dia sopan. Jadi dia bukan sama saya aja, sama kru saya, kan kru saya tuh masih anak-anak, itu malah umurnya juga masih di bawah dia. Itu sopan biasa, itu nggak ada reaksi kayak waktu pertama ketemu dia langsung matanya bina. Itu enggak, biasa sopan, dia baik-baik, itu ramah, sopan. Udah beres begitu. Tuh hasilnya mana? Menetralisir. Yang ini makhluk kepalanya besar, bergigi taring, masuk ke dalam kecoa. Sekarang kecoanya udah dibunuh, udah dicopot kepalanya, mati. Masukin ke sini. Ini yang dari kamar ini, orangnya tinggi besar, mukanya lebar, hidungnya mancung, mulutnya lebar, ya warnanya putih-putih pucat. Kalau ini anak kecil perempuan. Kalau ini si bangsa jin. Itu hasilnya dari regari.
saya lupa yang tadi ada, saya dapat maca, saya dimasukin kalau nggak salah yang ini. Yes. Ini mau deh. Ini yang mau dapat dari bedog itu keris, saya tangkap, dikeluarin, masukin ke sini. Ini sebangsa macan. Ini katanya macan itu warisan dari kakeknya, makanya ini pengaruh aura negatif yang bawa jalan gak bener. Masalahnya anak ini masih di bawah umur, udah dikasih aura sebangsa binatang, jadi hidupnya berantakan. Sekarang udah diambil, insya Allah berubah, insya Allah. Ini keterangan satu persatu. Kita lanjut, sekarang mau bikin bentengan rumah. Kita dibantu sama tuan rumahnya, anaknya tuan rumah. Syariatnya dari garam, kalau kata orang, jadi garam kasar gitu ya, bukan garam halus, bukan garam kasar, garam krosok kata orang, karena orang Jawa sih namanya garam krosok. Kita sekarang mau keluar, mau kita bentengin rumah ini, insya Allah dengan syariatnya garam krosok, insya Allah nggak bakalan ada yang masuk, insya Allah. Ini hanya sekedar syariat, yang menentukan itu hanya Allah. Kita percaya kekuasaan Allah, bukannya masalahnya garam atau apa, nggak ada masalah, itu musyrik, nggak boleh. Ini syariat. Ya, cerita ini uraian-uraian yang telah isi rumah ini, udah penjelasannya udah sekian, udah beres semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat CKJ semua, itulah tadi tentang uraian penetralisiran rumah kemarin. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari Ki Jambrong. Dan bagi kalian yang mempunyai keluhan ataupun gangguan makhluk gaib, bisa juga seperti jual tanah, jual rumah, supaya usaha laris dan lainnya. Bisa konsultasi langsung dengan Ki Jambrong. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Mudah-mudahan yang udah ditangani Ki Jambrong sukses dan berhasil atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat, follow juga Instagram kami di sini. Bila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada Ki Jambrong, bisa langsung ditanyakan di IG kami. Nanti kita jawab di video-video berikutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jambrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.